ujian yang telah kami lalui. Kalau kami mencari damai, hanyalah ada di dalam Engkau. Kalau kami mencari penghiburan, yang ada di dalam Yesus. Kalau kami mencari pertolongan, hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih. Kami sungguh bangga punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Walaupun kami berada dalam situasi yang sulit, keadaan yang tidak ada pengharapan sekalipun, ada damai ketika kami datang. Ada jawaban ketika kami datang kepada. Ada sukacita ketika kami datang. Malam hari ini itu dalam doa kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami membaca firman Tuhan. Kiranya firman ini menolong kami, mampukan kami, iman kami semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin bertumbuh kepada Tuhan hidup kami. Walaupun kami berada dalam situasi yang sulit, walaupun kami berada dalam keadaan yang mungkin tidak menyenangkan hati kami, tetapi firman Tuhan pasti akan menguatkan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan percaya, katakan amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, malam ini saya membawakan satu bagian firman Tuhan yang singkat. Mari kita berdoa setelah itu. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4, nanti ayat yang ke-7 sampai dan kita baca ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 saya memulai, ada juga di layar kita. Firman Tuhan demikian berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Bapak Ibu yang diberkati dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, malam hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan, tinggallah di dalam aku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, tentu setelah kita melewati masa Paskah dan ingin kita menjalani hidup kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani hidup kita, tentu kita mau menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Amin. Malam hari ini saya mengajak kita tentang tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam Tuhan, tinggallah di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, seperti pujian tadi. Kalau ku cari damai, kalau kita mencari pertolongan, kalau kita mencari penghiburan, kalau kita mencari jawaban, dunia tidak bisa memberikan jawaban yang kita harapkan. Dunia tidak bisa memberikan penghiburan yang sesungguhnya yang kita butuhkan di dalam hati kita. Dunia tidak bisa memberikan sukacita. Mungkin orang berkata, aku pergi ke pantai, aku pergi tinggal di luar negeri, aku pergi ke Bali, aku pergi di mana aku bisa bersukacita. Saudara, itu hanya sementara, saudara. Itu hanya sementara dan sesaat. Apalagi sekarang ini dengan wabah virus corona, kita mau tinggal di mana? Kita mau mencari damai di mana? Kita mau mencari pertolongan di mana? Segala sesuatunya, semuanya terhambat, semuanya tidak berjalan seperti yang kita pikirkan. Semuanya berada dalam kondisi tidak stabil, saudara. Dengan ada virus corona, kita harus disuruh di rumah, kita harus disuruh jangan terlalu banyak pergi keluar, kita harus disuruh menjaga jarak. Jadi semua yang kita pikirkan yang selama ini secara pikiran kita, tapi dengan kenyataan bertolak belakang, kita merasa Tuhan ini kenapa seperti ini? Tuhan, kenapa hidup saya harus menjalani seperti ini? Saudara, sebaliknya kita bertanya, apa maksudnya Tuhan dengan persoalan yang saya alami? Apa maksudnya Tuhan dengan virus corona ini? Apa maksudnya Tuhan saya harus tinggal di dalam rumah? Saya harus menjaga jarak, tapi jarak saya dengan Tuhan
selalu saya dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita juga menjaga jarak dengan Tuhan, saudara ya. Boleh kita jaga jarak dengan sesama, tapi dengan Tuhan kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Tinggallah di dalam aku, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Di saat Tuhan berbicara kepada para murid tentang pokok anggur, akulah pokok anggur yang benar. Dan ini adalah sebuah ilustrasi kehidupan, saudara. Bagaimana kita harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau tinggal di dalam Tuhan. Tinggal artinya adalah tetap dan tidak kemana-mana. Itu aja artinya. Tetap di situ dan tidak boleh berubah-ubah. Harus tetap di situ. Tetapi tinggal ini adalah sebuah kata perintah. Tetapi bukan dalam arti pasif, saudara. Artinya kita disuruh tinggal di rumah saat ini, bukan dalam artinya kita tidak melakukan kegiatan. Tinggal di rumah bukan dalam artinya kita tenang-tenang saja. Tetapi tinggal artinya di sebuah tempat kamu harus disuruh tinggal. Tetapi kamu harus aktif untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, untuk berbuat sesuatu di tempat di mana kamu disuruh tinggal. Disuruh kita tinggal, disuruh kita diam, bukan dalam artinya kamu harus diam. Disuruh kita tinggal di kantor, bukan dalam artinya kamu tidak bekerja. Tidak, saudara. Ini adalah sebuah kata perintah, tetapi kita harus aktif untuk melakukan apa yang ada di dalamnya. Jadi tinggallah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena ini adalah sebuah perintah dan ini harus aktif. Maka setiap kita yang mau dan sudah percaya kepada Tuhan, tidak hanya sekedar percaya, tetapi kita harus melakukan sebuah tindakan. Kita harus melakukan sebuah hasil, menghasilkan sebuah hasil dari apa yang sudah kita percaya. Jadi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebuah kesempatan yang terbaik. Ini adalah sebuah kesempatan di mana kita harus tinggal di dalam itu dan kita harus melakukan sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, posisi kita sudah semakin mengarah kepada apa yang Tuhan mau. Posisi kita sudah berubah. Sekarang kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Maka segala sesuatu yang mengatur hidup kita adalah Tuhan sendiri. Yang mengatur seluruh aspek hidup kita adalah Tuhan sendiri. Yang mengatur seluruh gerak-gerik hidup kita adalah Tuhan sendiri. Artinya ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka yang mengatur hidup kita, posisi kita, yang semua yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada dua pribadi yang harus kita ketahui dalam hal ini. Pribadi yang tinggal di dalam Tuhan dan pribadi yang tinggal di luar Tuhan atau di luar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang pertama yang tinggal di dalam firman, yang tinggal di dalam Tuhan, ialah pribadi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Pribadi yang kecintaannya adalah melakukan firman Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang sudah tertulis di dalam firman, ia melakukannya dan itu menjadi kesukaan bagi dia. Nah, karena aku bilang tadi, karena kita sudah ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, hidup kita sudah berada di dalam kondisi di mana Tuhan yang mengatur hidup kita. Maka kalau Tuhan yang mengatur hidup kita, semua aturannya Tuhan menjadi kesukaan bagi kita, menjadi sukacita bagi kita, menjadi kegilaan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan perintahnya Tuhan, untuk mentaati apa yang sudah Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Pribadi yang selalu memfokuskan pandangannya tentang hidup atau seluruh aspek hidupnya dari sudut pandangan firman Tuhan.
Nah, karena kita sudah di dalam Tuhan, saudara, tinggal di dalam Tuhan, posisi kita sudah ada di dalam Tuhan, maka seluruh aspek kehidupan kita tadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, harus sesuai dengan sudut pandang daripada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya adalah di dalam diri kita ada sebuah kesadaran bahwa Tuhan hadir, berkuasa, mengamati pribadi saya dan Bapak Ibu. Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Berarti Tuhan melihat, Tuhan hadir dan berkuasa untuk juga mengamati pribadi saya dan Bapak Ibu. Seperti lagu tadi. Ketika kita sudah tinggal di dalam Tuhan, dunia tidak memberikan sukacita, dunia tidak memberikan damai sejahtera, tetapi kita yang tinggal di dalam Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, kita mendapatkan ada kedamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena kenapa? Di sana Tuhan hadir. Dan Allah berkuasa dan Ia mengamati pribadi saya dan Bapak Ibu. Saudara, Tuhan tahu pergumulan saya dan Bapak Ibu, Tuhan tahu. Saudara, Tuhan tahu apa yang saat ini sedang Bapak Ibu alami, Tuhan tahu. Nah, puji Tuhan, karena kita tinggal di dalam Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam Allah sedang mengamati saya dan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, orang yang tinggal di dalam Kristus artinya firman-Nya menjadi kesukaan bagi kita. Jadi apa yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita harus mencintainya. Dan kita mencintainya dan itu menjadi kesukaan bagi kita. Untuk melakukan, untuk tidak melakukannya semua larangan Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus mencintai, kita harus mensukai. Kalau kita mensukai sesuatu, kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita menjaganya. Pasti kita memberikan di tempat yang aman, saudara. Maka demikian firman Tuhan juga. Firman Tuhan yang kita sukai, yang kita cintai, di mana kita tahu Allah hadir, Allah berkuasa, Allah melihat hidup kita, kita harus tanamkannya di dalam hati. Kita harus tempatkannya di tempat yang di dalam hati kita yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah hilang, yang membuat kita tidak mudah bimbang, saudara. Kita harus tempatkan firman di dalam hati kita. Jadi hati kita diisi firman. Ketika hati kita diisi firman, maka firman itu menuntut saya dan Bapak Ibu. Sehingga di Mazmur pasal 119 ayat yang 105, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, saudara. Jadi firman itulah yang menuntut saya dan Bapak Ibu. Apa yang saat ini sedang saya alami, firman menuntut saya dan Bapak Ibu. Mengajarkan apa saya? Saya ini mengalami pergumulan, Tuhan mengajarkan apa saya? Kok hidup saya selama ini saya semakin dalam kegelapan ya? Kok saya semakin jauh daripada Tuhan? Ingat, mungkin kita masih belum ada dalam Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, mungkin masih belum bisa berdampak di dalam hidup kita. Entah karena hati kita masih tidak tutup. Tapi kita sudah ada di dalam Tuhan, saudara. Firman Tuhan melintas, menjadi terang bagi jalan kita. Sehingga dimanapun kita berada, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang tidak baik, tetapi kita membawa diri kita ada damai, ada sukacita. Karena kenapa? Saya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam saya. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya adalah firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita sudah ada dalam Tuhan, maka kita siap untuk dididik oleh Tuhan. Kita siap untuk diatur oleh Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang tidak membuat kita bertumbuh, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, harus dijauhkan dari kita. Harus dipotong seperti tadi ranting yang tidak menghasilkan buah, harus dipotong. Yang menghalangi untuk menghasilkan buah, harus dibuang.
Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kita. Setiap kesalahan yang membuat kita tidak bertumbuh harus dibuang, saudara. Untuk memperbaiki kelakuan, kesalahan yang salah diperbaiki untuk apa? Supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, saudara. Supaya firman tetap ada dalam hati kita, diperbaiki kesalahan. Yang tadinya dia suka emosi, yang tadinya tidak mau ditegur, yang tadinya dia hidup sesuka dia, sekarang kau hidup dalam Tuhan. Kamu harus ditata lebih baik. Kamu harus diatur untuk lebih baik. Kamu harus dibina untuk lebih baik. Kesalahan yang salah harus dibuang, diperbaiki untuk apa? Demi kamu bisa tinggal di dalam Tuhan, demi kamu hidup di dalam Tuhan, demi hidup kamu sendiri mendapatkan damai sukacita. Dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Ingat, firman Tuhan, saudara, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita tahu adalah mendidik saya dan Bapak Ibu untuk melakukan sebuah kebenaran. Firman Tuhan yang kita dengar mendidik saya Bapak Ibu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar mendidik saya dan Bapak Ibu mengubah saya untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Tapi kalau firman yang kita dengar tidak mengubah hidup saya, tidak mengubah sesuatu yang ada dalam diri saya, tidak berdampak dari orang lain, ingat, mungkin firman yang kamu dengar firman yang salah. Firman yang kamu dengar bukan firman daripada Tuhan. Yang kedua, karena hatimu sudah tertutup, saudara. Maka kita yang tidak mau membuka hati, maka kita yang tidak mau dengar firman Tuhan, saudara, nanti saya akan sampaikan di poin yang kedua. Pasti ada yang harus kita alami dalam hidup kita. Sama-sama ada buah, ada buahnya. Tetapi cuma buahnya apa, saudara? Dampaknya kemana buah itu yang kita terima dan kita lakukan dalam hidup kita. Nah, ini yang menjadi poin saya yang pertama adalah pribadi yang tinggal di dalam firman ialah menjadi kesukaan dalam firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Karena firman itu tadi kita sudah tahu, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, pribadi yang tinggal di luar firman Tuhan atau yang tinggal di luar Tuhan, yang kesukaannya ialah apa yang dia ingin, yang diinginkan oleh hatinya. Jadi karena dia tidak lagi tinggal di dalam Tuhan, tidak dibimbing oleh Tuhan, tidak mau diarahkan, tidak mau ditegur, tidak mau dididik oleh Tuhan, dia hanya mau apa yang dia sukai, apa yang kesenangan lah, hidup dalam keegoisan dan lain sebagainya. Ingat, tetapi orang ini yang hidupnya di luar Kristus, yang bukan kesukaannya ialah firman Tuhan, saya percaya ini orang yang tidak akan mau mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Oleh karena kenapa? Karena tidak ada orang di luar Kristus yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Tidak ada orang di luar Tuhan kesukaan dalam firman Tuhan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun ada, itu omong kosong. Itu hanya di bibirnya saja, hatinya tidak seperti itu. Karena sudah otomatis orang yang di luar Tuhan tidak akan mau melakukan apa yang Tuhan sudah perintah. Sudah otomatis orang yang ada di luar Tuhan, yang dia lakukan adalah apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Ditegur dia marah, dinasihati dia marah. Nah, ini sudah otomatis orang yang tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mana yang kita pilih? Kita tinggal di dalam Tuhan, ada buahnya, tapi kita mengalami damai sejahtera karena kita bersama dengan Tuhan. Kita tinggal di luar Tuhan, ada buahnya juga. Kita hidup senang, kita hidup enak dan segala sesuatunya. Tapi seperti pujian tadi, kalau ku cari damai, di mana kita cari damai, saudara? Tidak ada. Hidup senang, oke, hidup senang 1 hari, 2 hari, tapi setelah itu selesai, saudara. Artinya engkau bersandiwara senang hanya di depan banyak orang. Engkau hanya bersandiwara senang di depan teman-temanmu, tetapi di mata Tuhan kita tidak bisa bersandiwara. Walaupun ada lagu, ada sandiwara. Tetapi kita mau bernyanyi bagaimanapun kita di hadapan Tuhan, tapi kalau hanya sekedar sandiwara, semuanya itu tidak ada artinya. Semuanya itu merugikan saya dan Bapak Ibu. Karena orang yang tinggal di luar firman, orang yang tinggal di luar Tuhan, kehidupannya bagaimana? Hidupnya pasti tidak kacau balau lah, tidak tenang lah. Melihat orang sukses dia marah, melihat orang menangis dia juga emosi,
Melihat orang bahagia dia tidak senang, melihat orang kaya tidak senang, melihat orang diberkati tidak senang, semuanya tidak senang. Tetapi apa yang dia mau? Dia maunya sendiri-sendiri. Yang penting orang lain nggak usah, yang penting saya. Nah itu salahnya Bapak Ibu Saudara. Buahnya memang ada, tapi buahnya hal yang negatif. Tetapi kita yang tinggal dalam Tuhan, buahnya kita buahnya yang berdampak dengan orang lain, yang membuat orang lain bahagia, yang membuat orang lain sukacita, yang membuat orang lain ada damai ketika kehadiran saya dan Bapak Ibu dimanapun kita berada. Mereka merasakan damai daripada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Kita sudah tinggal di dalam Tuhan, sudah otomatis kita pasti ada buahnya. Saudara, ada buahnya itu dan itu tidak bisa disembunyikan. Buahnya itu bukan buah sandiwara, tapi buah yang benar-benar hadir karena kita tinggal di dalam Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita pun berdoa. Inilah satu-satunya kita juga berbuah bagi Tuhan. Kita berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk pelayanan, kita berdoa untuk keluarga kita, kita berdoa untuk bangsa kita. Karena kita mau berbuah lewat doa-doa kita bagi semua orang. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Kiranya memberkati kita dan kita semangat lagi untuk berdoa. Kita berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kita supaya boleh dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga perekonomian kita sesama jemaat, sesama warga negara dapat dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan